Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, ini Mbak Umi bisa mendengarkan suara saya? Halo? Halo? Oke, malam juga ya. Oke, ini sudah bisa ya kelasnya ya? Oke, sudah dengar. Berarti untuk kelas tadi ya, kelas tadi itu memang sudah rusak, berarti diganti linknya. Tapi saya kurang tahu ya, karena dari kemarin saya belum masuk. Jadi saya tidak tahu kalau ada link baru. Barusan baru dikasih tahu ya sama Pak Fari kalau linknya itu diganti. Oke, sambil menunggu ya. Kalau untuk PPKN-nya, ekonominya sudah bisa diupload. Tetapi untuk PPKN-nya masih loading di saya di sini ya. Oke, ini yang lain gimana? Belum ada yang masuk ya yang lain? Mungkin mungkin yang lain silakan masuk ya, karena benar kata Mbak Umi ya, sudah lancar. Jadi tinggal menunggu loadingnya, menunggu loading ini ya, loading bukunya sendiri. Oke, sebentar sambil saya membersihkan tempat saya karena posisi di sini hujan sangat deras sekali ya. Tapi alhamdulillah nggak tahu ini kelasnya bisa jadi, moga-moga bisa lancar terusnya ya. Halo Mbak Umi. Halo. Oke, sudah bisa. Saya cari materinya ya. Kita belum sampai di atas. Oke, ini yang lain mana ini? Belum ada yang masuk ya? Oke, belum ada yang masuk. Sambil saya persiapkan juga karena barusan saya juga baru ngupload ya. Tapi ini PPK-nya belum bisa. Oke, ini Mbak Bintang dan yang lain ini gimana? Tumben sekali tidak terlihat. Cuman Mbak Umi saja ya yang baru hadir di sini ya. Oke, kita kemarin ekspor sudah ya. Yang belum di sini, nih devisa kita belum ya. Kita membahas di sini devisa. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke, ini mungkin Mbak Umi bisa sambil membantu saya ya untuk menghubungi teman-teman. Kita cukup, oke ini sudah ada Mbak Ari ya, yang ini Mas Ari ya, bukan Mbak Ari ya. Ini sudah ada Mas Ari, tapi di sini belum bisa terlihat ya. Oke, selamat malam Mas Ari. Selamat malam. Oke, saya lanjutkan ya di sini ya. Kita di sini melanjutkan yaitu devisa ya. Dari pengertian devisa sendiri, ya mungkin kita ketahui ada paspor kayak gitu ya. Nah, di sini devisa adalah suatu kekayaan negara ya, itu dalam bentuk di mana mata uang. Ini kemarin sudah saya singgung ya, di sini kita sudah membahas harusnya, tapi kita ulangi lagi dari atas ya. Oke, malam juga ya, Mas Ari ya. Jadi di sini devisa di sini merupakan suatu kekayaan pada negara, yaitu dalam bentuk mata uang asing. Jadi mata uang tersebut itu sangat berguna ya, yaitu sebagai alat pembayaran internasional. Di sini bersifat convertible ya. Nah, dari devisa sendiri, uang itu bukan ya, devisa sendiri terdiri dari uang kertas asing, ada wesel, ada cek, yaitu dalam bentuk valuta asing. Biasanya itu ya dinilai dalam dolar yang sering kita ketahui. Nah, adapun cadangan devisa, tadi kan kita sudah tahu ya devisa ya, di mana adalah bentuk mata uang asing ya. Jadi mata uang tersebut itu sangat berguna yaitu sebagai alat pembayaran internasional. Nah, untuk cadangan devisa sendiri itu adalah sejumlah valuta asing yang dicadangkan bank sentral ya, yaitu untuk keperluan pembiayaan bangunan ataupun kewajiban luar negeri. Jadi devisa itu tidak hanya ada sendiri ya, ada dari mata uangnya sendiri, tetapi juga ada dari mati. Seperti kemarin ya, ada cadangannya juga. Jadi dari cadangan devisa sendiri itu merupakan tadi ya, sejumlah valuta asing. Jadi yang dicabangkan maupun dicadangkan di dalam bank. Di mana untuk keperluan pembiayaan bangunan dan juga kewajiban luar negeri. Di sini untuk contohnya yaitu membiayai impor maupun pembayaran kepada negara asing ya. Berarti perdagangan kayak perdagangan internasional. Karena ini masih membahas tentang perdagangan nasional ya. Nah, untuk cadangan devisa sendiri di sini, aduh, geser. Geser ya. Bentar. Untuk cadangan devisa sendiri di sini ya, merupakan suatu indikator ya, yang merupakan sangat penting di mana untuk menunjukkan kuat lemahnya fundamental, yaitu pada perekonomian suatu negara. Adalah devisa ya. Pokoknya kita mengetahui titik poin dari devisa sendiri di sini itu dalam bentuk uang asing. Jadi devisa tadi juga terdiri dari uang kertas asing ya, wesel dan juga cek dalam valuta. Oke, mungkin garisnya nggak bisa terlalu lurus ya. Nah, untuk devisa cadangan sendiri di sini itu dikatakan uang maupun valuta asing yang dicadangkan di bank sentral, yaitu untuk keperluan pembiayaan pembangunan dan juga kewajiban luar negeri. Nah, di sini ada cadangan devisa sendiri ya. Cadangan devisa sendiri di sini tadi adanya salah satu indikator
moneter yang sangat penting. Jadi untuk menunjukkan kuat lemahnya fundamental pada perekonomian suatu negara. Jadi yang mengetahui nantinya ya kuat lemahnya pada perekonomian suatu negara ini juga ditentukan dari cadangan devisa. Oke, kita lanjut. Oke. Aduh, ini loadingnya jauh banget ini. Oke. Cepat sekali ya gesernya ya. Oke, di sini tadi ya, dalam perkembangannya sendiri itu perekonomian nasional itu juga dikenal dengan dua terminologi cadangan devisa. Oke, ini bisa dilihat. Oke, ini sangat sulit sekali ya gesernya ya. Oke, dari official forex exchange reserve ya. Ini merupakan dari cadangan devisa, yaitu milik negara yang dikelola. Jadi, devisa ini adalah suatu cadangan milik negara yang dikelola, diurus, dan ditata usahakan di bank sentral. Beda lagi dengan yang di bawah ya. Jadi ini tuh yang diurus secara langsung ya oleh bank sentralnya. Oke, nggak bisa lurus ya. Kalau country foreign exchange reserve ya, di sini menyakup seluruh devisa, yaitu yang dimiliki oleh badan perorangan kayak CV gitu ya, dari PT perusahaan lain ya, bukan milik negara di sini ya. Jadi terutama lembaga keuangan di sini secara moneter ya merupakan bagian dari kekayaan nasional. Ini juga merupakan dari kekayaan nasional sendiri. Oke, ini baru 2 orang ya yang masuk. Mungkin yang lain bisa masuk. Nah, tadi sudah membahas devisa sampai dengan cadangan devisa ya. Nah, kita lanjut. Kita lanjut dari sumber devisa. Oke. Bentar, saya mau menguploadkan PPKN lagi ya. Semoga bisa ke-upload. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Mbak Salsa. Oke, ini susah sekali ya untuk menggeser ya. Kecil gini teman-teman bisa melihat tidak ya? Ini saya bisa 95 coba ya. Oke, masih banyak yang belum bisa bedain ya antara Mas sama Mbak ya. Oke, saya rasa Mas Ari ya dulu ya, bukan Mbak Ari ya. Oke, oke, saya susah nggak share-nya nih. Nih, langsung kan perginya jauh banget ini. Kayak gini ya.
Oke, kurang jelas ya. Saya gedein lagi. Oke, ini sudah bisa terlihat. Oke, karena ini saya tidak menggunakan mouse ya, jadi nggak terlalu itu sulit untuk gesernya. Geser sedikit, jalannya jauh sekali. Nih, jauh sekali ini. Terus ini gimana ini nanti? Gini ya. Oke, kita masuk pada sumber devisa. Oke, untuk sumber devisa sendiri itu mempunyai beberapa sumber ya di sini ya. Ada yang satu devisa mulai dari ekspor, dari penyelenggaraan jasa-jasa ke luar negeri, ada juga laba dari penanaman suatu modal di suatu negara ya, dan juga pariwisata, dan juga ini masih sampai gate, tapi nanti kita geser ya. Oke, kita melihat sumber devisa yang pertama dari ekspor. Oke, sebentar. Ini kayaknya lagi ada tamu teman saya. Oke, kita masuk yang ekspor ya tadi ya. Di sini ekspor itu dengan melakukan suatu penjualan, yaitu barang-barang ke luar negeri. Jadi untuk hasil penjualannya tadi ya. Nah, apabila memiliki sumber devisa, di sini adalah suatu negara yang akan menera pembayaran berupa devisa. Jadi tidak merupakan uang negara kita ya. Jadi kita mendapatkan uang dari negara asing. Jadi uang dari negara asing tadi ya, mata uang asing itu dikatakan devisa. Jadi dengan demikian semakin besar volume ekspor suatu negara, jadi semakin besar penerimaan devisanya, semakin tinggi mata uang dan perekonomian. Oke, saya lanjutkan ya. Ini barusan ada tamu ya. Oke, nggak apa-apa. Tadi dari ekspor ya. Jadi kenapa kita memiliki dari beberapa sumber kita memilih ekspor? Karena apa? Karena ekspor adalah kita menjual barang-barang kita apa ya? Oke, saya lanjut ya. Oke, halo, masih pada konsen? Atau sudah pada tidur ya? Oke, halo. Halo semuanya. Oke, kita tadi masih membahas tentang sumber devisa ya. Oke, ya kayak gini, kalau saya di kos memang ramai sekali ya. Ada orang keluar masuk, soalnya memang di kamar tidak ada sinyal, jadi mau nggak mau saya di luar kamar gitu ya. Oke, tadi kita membahas dari sumber devisa. Oke, kenapa di sini ada ekspor salah satunya? Karena apa? Karena dengan cara kita mengekspor maupun menjual barang-barang ke luar negeri ya. Nah, kita nanti akan semakin banyak barang-barang yang kita jual ke luar negeri, maka kita akan mendapatkan suatu pembayaran berupa devisa ya. Nah, devisa itu apabila kita mendapatkan semakin besar ya yang kita dapatkan dari mata uang asing, maka semakin besar penerimaan devisanya.
Oke, halo. Masa teman-teman nggak bisa mendengar suara saya sama sekali? Oke, halo. Oke, tadi sudah masuk data ekspor ya. Yang kedua, ada juga sumber devisa dari penyelenggaraan jasa-jasa ke luar negeri. Oke, ini sudah bisa mendengarkan ya, saya rasa ya. Oke, kita bisa mengambil contoh di sini ada bandar udara, pelabuhan laut, dan juga jasa konsultan dari ahli, yaitu nantinya akan menghasilkan devisa melalui pembayaran yang dilakukan. Jadi, dari penyelenggaraan jasa-jasa ke luar negeri ya, mungkin ibaratnya kayak kendaraan dari kapal gitu ya. Jadi yang menyeberang keluar ada juga pesawat. Nah, jasa-jasa tersebut yang sudah dilakukan tadi ya, itu nantinya akan diberi upah maupun pembayaran, tetapi menggunakan suatu devisa. Jadi tidak menggunakan uang yang ada ya pada negara kita sendiri ya. Jadi menggunakan mata uang asing gitu ya. Nah, itu dari penyelenggaraan jasa-jasa ke luar negeri. Nah, ini beda lagi dengan laba dari penanaman modal, yaitu di luar negeri. Oke, kalau penanaman modal di luar negeri sendiri ya, seperti kemarin ya. Jadi kitanya nanti pada laba yang ditransfer tadi ya, itu dari perusahaan milik pemerintah dan juga warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri. Jadi yang tinggal di luar negeri tadi ya, itu eh, mereka transfer yaitu dari warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri. Nah, itu juga merupakan akan menjadi tambahan devisa suatu negara. Jadi kita itu nantinya mendapatkan transfer ya. Jadi transfer dari sana, tetapi dari warga negara Indonesia yang bekerja pada negara luar ya, pada di wilayah luar gitu ya, di negara lain. Nah, itu dari laba penanaman modal ya. Jadi di sana mereka memiliki suatu perusahaan di mana ditempati gitu ya. Nah, ini kita masuk sumber devisa yang pariwisata ya. Kenapa di sini bisa dikatakan sumber devisa? Karena pariwisata di sini ya bisa dilihat bahwa kita bisa melihat ya di Bali saja. Nah, itu banyak sekali turis asing yang masuk ke negara kita, tetapi mereka belum sempat maupun belum menukarkan uang mereka pada bank. Jadi mereka itu masih menggunakan mata uang asing, walaupun walaupun masuk ke negara Indonesia. Nah, kita juga bisa menerimanya. Jadi orang Indonesia itu kadang pintar ya. Sama-sama kita berjualan bakso. Kalau yang beli itu orang Jawa, kayak kita, itu harganya standar 5.000. Kalau memang orang luar, orang asing itu datang beli bakso ibaratnya, harganya itu bisa menjadi 5 kali lipatnya ya, bisa menjadi 50.000, kayak gitu ya. Nah, itu adalah pariwisata. Kenapa tadi ya bisa dikatakan menjadi sumber devisa? Karena orang asing yang masuk tersebut ya pada negara kita, nah, mereka itu jarang sekali yang oke, mereka tuh jarang sekali ada yang sudah menukarkan uangnya, tetapi masih menggunakan uang asing dari negaranya. Oke, ini Mas Ari sinyalnya merah ya. Oke, tempat saya juga sinyalnya merah, tapi memang di sini tidak terputus punya saya. Semoga memang tidak terputus ya. Nah, itu salah satu dari sumber devisa ya. Tadi ada ekspor, dari penyelenggaraan jasa-jasa ke luar negeri, mulai dari laba dari penanaman modal di luar negeri dan juga pariwisata ya. Nah, di sini ada badan-badan internasional dan juga
swasta asing yang mengalirkan dananya, yaitu dalam valuta asing akan menambahkan devisa suatu negara. Jadi dari badan-badan internasional maupun swasta asing ya, ini mereka memberikan suatu dana di mana dana tersebut merupakan valuta asing. Jadi dana tersebut akan menambah suatu devisa suatu negara. Oke, ini yang keenam ya. Saya belum bisa digeser. Oke, bentar ya. Ini gesernya sangat susah sekali nih punya saya. Oke, ini ya, gini aja. Dan kita lanjutkan. Ini ada hadiah maupun bantuan yang diterima. Jadi kita nantinya mau nggak mau kita nanti akan diberikan hadiah maupun membantu dan juga diterima dari badan-badan internasional maupun PBB ya, itu dalam bentuk valuta asing. Itu akan menambahkan penerimaan devisa suatu negara. Itu salah satunya ya. Yang terakhir, pinjaman yang diperoleh dari negara-negara asing yang berupa valuta devisa ya, maupun mata uang asing. Oke, kalau negara kita itu aslinya utangnya banyak sekali ya kepada negara-negara asing. Nah, kita sudah membahas devisa, kita lanjutkan untuk neraca pembayarannya sendiri. Oke, kita sudah masuk pada neraca pembayaran ya. Oke. Neraca pembayaran di sini, apa yang dimaksud dengan neraca pembayaran gitu ya? Yaitu segala transaksi yang dilakukan oleh suatu negara, yaitu dalam bentuk hubungan ekonomi, yaitu dengan negara lain. Jadi bentuk hubungan tadi ya, baik berupa barang, jasa, maupun modal. Jadi tadi itu dicatat secara sistematik ya, yaitu di dalam suatu daftar maupun catatan yang disebut neraca pembayaran internasional. Jadi suatu transaksi ya yang dilakukan kepada dua negara gitu ya. Jadi untuk hubungan berupa perdagangan internasional maupun ekonomi suatu negara ya tadi ya. Kalau contoh kecilnya mungkin berupa barang yang ekspor impor maupun jasa dan modal gitu ya. Neraca pembayaran sendiri dilihat secara singkat ya. Jadi dari semua transaksi ekonomi internasional ya. Tadi contohnya yang di atas ya berupa perdagangan, investasi, pinjaman. Nah, itu akan terjadi antara penduduk dalam suatu negara yaitu dengan penduduk luar negeri selama jangka waktu tertentu. Nah, contohnya 1 tahun dan dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat. Nah, itu adalah neraca pembayaran. Jadi, mungkin bisa diingat-ingat ya. Jadi, neraca pembayaran itu adalah satu transaksi ya. Jadi, yang dilakukan oleh satu negara itu dalam hubungan ekonominya ya, yaitu berupa barang, jasa, maupun modal. Oke, bisa dilihat sendiri ya. Merupakan transaksi ekonomi internasional ya tadi ya. Dari berupa barang ya yang diperdagangkan, investasi, pinjaman. Dan nantinya selama 1 tahun nanti ya,
itu akan dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat. Aduh, nggak bisa geser nih. Oke, masih loading ya di sini ya. Oke, mungkin ini nanti kita masuk selama 120 menit gitu ya. 1 jam 20 menit karena PPKN tidak bisa diupload di sini. Oke. Oke, tadi sudah sampai mana ya? Jauh sekali ya turunnya ya. Oke, tadi sampai sini. Nah, untuk kegunaan neraca pembayaran di sini ya, bisa dilihat di sini ya. Oke, untuk kegunaannya yang pertama yaitu untuk menunjukkan suatu struktur dan juga komposisi transaksi ekonomi. Jadi posisi keuangan internasional suatu negara ya. Jadi itu adalah salah satu kegunaannya. Jadi untuk menunjukkan suatu struktur maupun komposisi transaksi pada ekonomi keuangan suatu negara ya. Nah, ada juga sebagai salah satu indikator itu bagi lembaga-lembaga keuangan internasional. Di sini contohnya ada IMF, Bank Dunia, dan juga negara-negara donor. Jadi dalam mempertimbangkan pemberian bantuan ini ya, itu berupa keuangan pada suatu negara. Nah, di sini bisa dilihat ya, sebagai salah satu indikator fundamental ekonomi suatu negara ya, itu bisa di samping variabel-variabel ekonomi makro, di sini contohnya laju pertumbuhan ekonomi sendiri, dari tingkat pendapatan per kapita dan juga tingkat inflasi. Tidak hanya itu, di sini ada juga tingkat suku bunga dan juga nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing. Yang terakhir di sini, untuk kegunaan neraca pembayaran juga berguna sebagai cerminan baik tindaknya proses transformasi ekonomi pada suatu negara. Kita sudah mengetahui neraca pembayaran sampai dengan kegunaannya. Nah, kita masuk pada struktur neraca pembayaran. Oke, di sini ada suatu neraca pembayaran internasional ya. Dari struktur neraca pembayaran sendiri, itu ada suatu neraca pembayaran internasional yang terdiri dari beberapa neraca parsial ya, yang mencakup lebih spesifiknya ya pada neraca pembayaran sendiri. Mungkin ada neraca perdagangan, neraca jasa-jasa, ini juga bisa digeser misalnya. Dan ada transaksi berjalan, yaitu merupakan penjumlahan dari neraca perdagangan sendiri ya. Oke, kita kembali pada struktur neraca pembayaran sendiri.
Oke, tadi ya sampai dengan struktur neraca pembayaran ya. Oke, dari struktur neraca pembayaran internasional tadi terdiri dari neraca-neraca parsial ya, yang cakupnya itu lebih spesifik ya. Mungkin di sini ada neraca perdagangan. Kenapa bisa dikatakan neraca perdagangan? Karena untuk catatan sistematisnya dari transaksi perdagangan ya, mulai dari ekspor impor ya pada suatu negara itu dengan negara lain itu dalam periode tertentu. Ada juga neraca selisih, yaitu antara nilai ekspor dan juga nilai impor barang. Nah, itu ada satu neraca selisih. Sini ya. Nah, neraca perdagangan ini itu dapat bersifat aktif ataupun mengalami surplus ya apabila nilai ekspor tadi melebihi nilai impor. Dan juga sebaliknya, apabila pasif ataupun mengalami defisit ya, apabila nilai impornya itu lebih besar dibandingkan nilai ekspor. Kayak ini yang lain masih bisa mendengarkan suara saya? Halo? Oke, saya lanjutkan gitu ya. Tadi sudah masuk pada neraca perdagangan ya. Oke, ini tidak bisa dibesar sedikit ya. Oke. Sini ada oke, sangat sulit sekali ya. Tidak memakai mouse di sini. Dan ternyata untuk menggesernya pun sangat sulit sekali. Oke, nggak bisa ya. Dasarnya juga sulit, sinyalnya sudah lumayan di sini. Terputus. Gantian ininya yang sangat sulit sekali untuk dijalankan. Oke, sini sudah bisa terlihat ya. Jadi tadi sudah ada neraca perdagangan. Nah, di sini untuk neraca jasa-jasa, ini beda lagi ya. Untuk neraca jasa-jasa di sini merupakan neraca selisih. Tadi ya hampir sama ya. Ya tadi dikatakan neraca selisih di sini adalah neraca jasa-jasa yang merupakan neraca selisih antara nilai ekspor dan juga nilai impor jasa ya. Ya. Untuk neraca jasa sendiri itu ada yang negatif apabila mencerminkan maupun penerimaan dari luar negeri atas jasa yang kita hasilkan lebih kecil daripada pembayaran yang kita lakukan atas jasa orang asing. Kita masuk ke yang ketiga, ada transaksi berjalan. Oke. Transaksi berjalan sendiri itu merupakan suatu penjumlahan dari neraca perdagangan dan juga neraca jasa. Jadi di sini ya, untuk neraca perjalanan sendiri itu akan berjalan seperti surplus tadi ya, bisa dilihat di sini. Nah, di sini akan mengalami surplus apabila neraca perdagangan dan neraca jasa itu dua-duanya positif. Dan sebaiknya apabila tidak akan berjalan itu akan bersifat tadi ya, defisit tadi ya di sini ya, bisa sudah ada. Nah, tadi ada di sini ya. Oke, kalau mengalami defisit ini ya tadi ya.
jika neraca perdagangan dan juga neraca jasa itu sama-sama negatif ataupun surplus neraca sendiri pada suatu perdagangan itu lebih kecil daripada defisit neraca jasa. Ini kayaknya tidak ada yang bersuara atau ini ngantuk atau gimana, saya kurang. Oke, ini terputus ya. Oke, di sini sambungan terputus ya. Oke, ini saya rasa sudah nyambung ya. Jadi di sini ada transaksi berjalan. Jadi transaksi berjalan di sini mati lagi ya. Oke, silakan ditunggu. Di sini saya lost connection ya. Karena posisinya di sini hujan deras punya saya. Jadi memang mau nggak mau memang kita harus sabar. Nggak tahu kenapa memang kita tuh banyak sekali kendala ya. Saya tidak hanya di kelas ini, saya di kelas 9 juga itu saya sangat banyak sekali ya kendalanya. Oke, ini sudah bisa nyambung. Oke, ini sudah bisa mendengarkan suara saya. Mungkin ada Mas Ari. Oke, betul, Mas Wan. Ini sudah terdengar ya? Oke, oke. Nggak tahu tadi tiba-tiba hilang ya connection, tapi ini alhamdulillah sudah balik ya. Oke, kita masuk pada transaksi berjalan. Transaksi berjalan di sini ada barang dan juga jasa. Nah, di sini nanti barang dan jasa ini juga bisa dilakukan ekspor dan impor. Nah, ini tadi bisa dikaitkan dengan tadi ya. Apabila positif tadi ya, juga apabila tidak berjalan secara lancar nanti akan menjadi defisit tadi ya. Itu. Nah, ini ada juga neraca modal dan juga lalu lintas modal. Oke, sekarang sudah bisa ya. Oke, ini sudah bisa insya Allah. Nah, ini ada neraca modal dan juga lalu lintas modal. Oke, untuk neraca modal juga di sini ada dari pemerintah dan juga ada swasta. Jadi neraca modal sendiri itu tergantung yang memegangnya ya, maupun dari perusahaannya. Jadi di sini milik swasta maupun pemerintahannya. Juga SDR di sini ya, Special Drawing Right ya. Nah, ini untuk rumusnya di sini bisa dilihat ya. Jadi untuk mencari jumlahnya, jadi kita bisa menambahkan ya transaksi berjalan ditambah dengan neraca modal maupun lalu lintas modal dan juga ditambah dengan SDR. Gitu. Oke, di sini
untuk rumus rutinnya ya. Apabila di sini untuk selisih perhitungan nanti akan mengalami error ataupun omission ya. Nah, adapun cadangan devisa ataupun lalu lintas meteor. Nah, ini tadi. Ambil yang PND. Nah, di sini ada neraca modal. Kita masuk ke neraca modal ya. Oke, pada poin ini ya. Jadi untuk neraca modal di sini tuh menggambarkan lalu lintas modal, yaitu antara masuk dan juga keluar pada suatu negara. Jadi menggambarkan lalu lintas modal masuk ya, maupun keluar pada suatu negara. Di sini baik dilakukan oleh pemerintah maupun swasta ya. Oke, kita mulai yang pertama dari aliran modal yang masuk terdiri dari investasi langsung dari pihak asing dan juga menerima pinjaman dari luar negeri. Di sini untuk menerima angsuran pokok dan juga bunga atas pinjaman yang pernah diberikan kepada pihak asing. Nah, ini yang kedua, ada juga aliran modal yang keluar ya. Jadi tadi kan dibedakan menjadi modal masuk dan keluar. Kalau yang keluar itu berupa pembayaran utang pokok. Di sini ya, tuh keluar. Aduh. Di sini ya, uang pokok. Oke, kita masuk yang kelima. 3 ayat yang bukan merupakan neraca. Di sini ada SDR, selisih perhitungan, dan juga cadangan devisa. Jadi ini 3 tersebut ini ya. Dari C, E, F. Dari ketiga ini ya. Nah, dari ketiga itu tuh, itu adalah 3 ayat yang bukan merupakan neraca di sini. Nah, yang ketujuh ya, sorry yang keenam berarti ya. Yang keenam, ada jumlah nilai transaksi berjalan, neraca modal, dan juga SDR mencerminkan omset neraca pembayaran, dan juga selisih perhitungan tadi ya, yaitu mencerminkan kesalahan maupun kelalaian yang terjadi, yaitu di dalam pencatatan neraca pembayaran. Jadi yang tersirat di dalam nilai tersebut ya, itu pada transaksi ilegal yang tidak terdeteksi, jadi tidak terlihat gitu ya. Nah, tetapi apa? Di sini juga menimbulkan arus barang dan juga uang masuk dan keluar dari suatu negara. Nah, yang keren ya, ada juga cadangan devisa tadi ya. Untuk cadangan devisa di sini itu melambangkan saldo neto neraca pembayaran yang mencerminkan surplus maupun defisit. Jadi di sini tuh untuk cadangan devisa di sini tuh kita ketahui di sini ada surplus dan defisit tadi ya. Pada satu pembayaran di negara ya. Yang pertama, apabila memiliki tanda negatif tadi ya, itu artinya terjadi kenaikan cadangan devisa
maka neraca pembayaran dikatakan surplus tadi ya. Nah, apabila bertanda positif, artinya nanti akan terjadi penurunan cadangan devisa. Jadi neraca tersebut akan mengalami neraca pembayaran defisit. Nah, itu tadi. Jadi di sini ya, untuk berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh suatu negara, kita sangat berkaitan ya dengan masalah defisit dari neraca pembayaran tersebut. Dan ada juga beberapa hal yang terkait dengan permasalahan defisit neraca pembayaran. Dan ada pun beberapa hal yang menjadi penyebab itu besarnya defisit neraca pembayaran sendiri ya, mulai dari adanya peningkatan konsumsi barang maupun jasa, yaitu untuk investasi, pasarnya investasi di Indonesia. Tidak hanya itu, terlebih setelah ada satu keputusan yang memperbolehkan investasi asing langsung. Jadi di sini sudah bisa diperbolehkan ya adanya satu investasi langsung. Untuk menyebabkan tadi ya, menyebabkan banyak pembangunan pabrik-pabrik dan juga membutuhkan barang dan jasa untuk investasi. Contohnya di sini ya, ada mesin dan juga tenaga ahli. Ya, oleh karena itu, untuk barang-barang dan juga tidak dapat diperoleh yaitu dari dalam negeri maupun investor yang ingin menggunakan barang-barang dan juga jasa yang telah dikenalnya pada negara asalnya ya. Jadi mereka masih bingung dan juga masih asing gitu ya. Jadi di sini untuk membesarkan suatu defisit transaksi itu akan berjalan apabila tidak perlu khawatir karena pada masa mendatang defisit transaksi itu akan berjalan dan akan berkurang. Nah, karena itu investasi berorientasi ekspor itu akan mendatangkan devisa bagi satu negara. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya. Oke, bergeser sangat banyak sekali. Oke, di sini ada meningkatkan konsumsi barang. Oke, di sini meningkatkan konsumsi barang dan juga jasa konsumen ya. Adapun barang-barang konsumen, di sini ada barang dan jasa yang langsung dipakai untuk dikonsumsi, contohnya makanan maupun jasa dokter. Jadi kayak seperti obat-obatan gitu ya. Jadi barang dan jasa ini akan didapat maupun digunakan untuk menghasilkan barang dan juga jasa lainnya. Contohnya di sini ada ya pemerintah maupun konsumen sendiri ya dari satu negara langsung ya. Oke, kita yang pertama. Pemerintah dapat melakukan pembebanan pajak yang tinggi yaitu untuk barang-barang yang telah dapat diproduksi yaitu di dalam negeri yang termasuk pada Indonesia gitu ya. Oke, ini gimana ini? Sulit sekali ya. Ya, tadi ya. Jadi untuk pemerintahan sendiri itu sangat
perlu, yaitu adanya suatu pengawasan mutu dan juga kualitas ya, itu dari barang-barang yang sedang diproduksi di dalam suatu negeri. Nah, agar jangan sampai barang-barang tersebut mutunya jauh di bawah standar gitu ya. Jadi nantinya dengan harga yang jauh lebih tinggi akan kualitas yang terbatas juga bila hal tersebut tadi ya di atas belum dapat dilaksanakan, maka nantinya akan sulit untuk mengendalikan maupun perilaku konsumen agar dapat merendam defisit transaksi. Oke, Mbak Samsu sudah mau pamit ya. Oke. Ini nanti masih 20 menit lagi ya kita ya. Karena kita tidak ada PPKN untuk malam hari ini. Karena memang waktunya memang sudah malam yang pertama. Yang kedua, materinya tidak bisa diupload ya. Oke, kita masuk yang kedua. Untuk konsumen di sini tuh harus dapat menahan diri di mana untuk menunda maupun tidak membeli barang maupun jasa apabila tidak benar-benar dibutuhkan. Ini sangat penting. Jadi apabila konsumen dapat menahan diri dengan menunda ataupun tidak membeli barang dan jasa dengan alasan apa? Ya di sini jasa yang tidak benar-benar dibutuhkan. Dan selain itu, konsumen harus dapat mencintai produk dalam negeri sehingga dapat mengurangi impor serta mampu mengurangi jumlah pengangguran. Nah, adapun untuk menutup defisit transaksi yang berjalan ya pada pemerintahan itu dapat dilakukan. Oke, kita bisa ya, semoga bisa. Oke, dapat kita lakukan ya yang pertama untuk menutup defisit tadi ya dengan pinjaman dalam negeri. Kenapa kita memilih pinjaman dalam negeri? Karena apa? Dengan adanya pemerintah tadi mengeluarkan obligasi dan juga menjual di pasar uang yaitu dalam negeri sendiri. Dan jika masyarakat maupun termasuk bank-bank membeli obligasi tersebut ya, jadi pemerintah itu memperoleh dana yang semula ada di tangan masyarakat, biasanya bank sentral yang bertindak sebagai agen pemerintah. Jadi tadi ya, nah ada juga cara open market operation tadi ya. Ya, jadi ini hanya dapat dilakukan di negara-negara yang telah memiliki pasar surat berharga, di mana ada bursa efek dan saham. Tidak hanya itu, jadi yang memiliki bursa efek dan juga saham yang sudah maju di sini ya. Yang kedua, ada juga pinjaman luar negeri. Tidak hanya pinjaman dalam negeri saja, di sini ada pinjaman luar negeri. Itu dengan menjual obligasi pemerintah ke pasar luar negeri. Itu dalam hal ini pemerintah menerima dana yaitu dalam bentuk mata uang asing tadi ya, ataupun devisa tadi ya. Dan juga pembeli di luar negeri itu menerima surat tanda berutang, itu berupa obligasi. Jadi tadi obligasi ini teman-teman sudah
contoh ya, berutang gitu ya. Nah, untuk cara pembayaran sendiri ya, pembayaran itu akan kembali dan besarnya bunga yang dibanyakan. Jadi untuk cara tersebut tuh lebih cocok apabila digunakan pemerintah membutuhkan dana dalam bentuk devisa. Itu dengan menggunakan cara ini ya, sama artinya dengan bentuk maupun membayar satu utang, yaitu dengan membuka satu utang lainnya. Jadi kita sudah memiliki utang, tapi nanti kita akan mencari utang untuk menutup utangnya terlebih dahulu gitu ya. Nah, itu adalah pinjaman luar negeri. Kita langsung besar ya. Nah, adapun penggunaan cadangan devisa sendiri. Untuk cadangan devisa sendiri di sini ya, itu dengan cara pemerintah menggunakan cadangan devisanya yang diperoleh dari pembayaran ekspor perdagangan keluar gitu ya, yaitu yang masih tertunda ataupun dari pembayaran ekspor terdahulu. Nah, itu tadi kita masuk tahapan-tahapan neraca pembayaran ya. Ini saya bingung ya biasanya sekali. Nah, ini adapun tahapan neraca pembayaran ya. Jadi pada setiap negara ini akan cenderung ya itu memiliki beberapa tahapan dalam neraca pembayaran. Nah, di sini dari negara debitur muda ya hingga dengan kreditur media gitu ya. Kita bisa melihat tahapan-tahapan neraca pembayarannya mulai dari neraca debitur muda. Nah, di sini dikatakan negara debitur muda ya apabila pada tahapan ini suatu negara itu lebih banyak mengimpor daripada mengekspor selisih di antara keduanya. Itu juga disebut melalui pinjaman luar negeri tersebut ya, sehingga memungkinkan negara tersebut menumpuk modal. Ada juga negara debitur media. Di sini bisa dikatakan tersebut apabila pada tahapan ini neraca perdagangan suatu negara itu telah surplus tadi ya, tetapi pertumbuhan dividennya dan juga bunga yang harus dibayarkan untuk pinjaman luar negeri itu menjadi saldo neraca modalnya kurang seimbang. Jadi untuk negara kreditur muda tadi ya, pada tahapan ini satu negara itu akan mengembangkan ekspornya secara luar biasa. Bahkan negara meminjam uang kepada negara-negara lain. Nah, itu dari negara kreditur muda ya. Dan juga ada negara kreditur media. Sekarang sudah di sini pada tahapan ini pendapatan modal dan juga investasi luar negeri tadi ya, akan memberikan surplus cukup besar yaitu terhadap pos tak tampak yang kemudian diseimbangkan dengan defisit neraca perdagangan gitu ya. Nah, itu adalah tahapan dari neraca sendiri. Nah, ini bisa dilihat dari selisihnya dari transaksi berjalan dari tahun ke tahun ya. Oke, untuk neraca perdagangan sendiri ya kita lihat.
ini tahun 2004 ya, ada 20.152 dibandingkan impornya sendiri yaitu lebih tinggi, yaitu 70.767. Jadi untuk tadi ya, untuk impor hopnya sendiri itu dari 70 sendiri itu ya, 70.767 itu dikurangi 50 100 50.615 tadi ya. Jadi itu dikurangi, jadi neraca perdagangan tadi itu untuk ekspornya lebih tinggi dan impornya lebih rendah. Jadi neraca perdagangannya itu mencapai 20.152 gitu ya. Dan untuk neraca jasa-jasanya sendiri itu mencapai 18.558 589. Nah, itu contoh kecilnya ya. Nah, adapun masih banyak lagi dan neraca modal juga pelunasan pinjaman. Nah, kita sudah masuk pada hambatan perdagangan internasional. Untuk hambatan perdagangan internasional sendiri itu antara lain yaitu bertujuan untuk melindungi neraca. Untuk hambatannya ya, untuk melindungi tadi ya, untuk tujuannya di sini ya, untuk melindungi neraca pembayaran dan juga produksi dalam negeri, yaitu terhadap persaingan perdagangan luar negeri. Jadi terhadap persaingan perdagangan luar negeri ya, yaitu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hambatan tarif dan juga non tarif. Nah, ini bisa dilihat ya, mulai masuk yang pertama tarif. Oke, ini tarif ya. Untuk pengertian tarif sendiri, yaitu suatu pajak atas barang maupun jasa impor ya, yang dibawa masuk ke dalam suatu negara dan juga dipungut oleh petugas biaya dan cukai pada saat barang tersebut melewati pintu masuk, yaitu negara yang bersangkutan. Nah, untuk dampak dari tarif sendiri itu akan meningkatkan biaya pengirimannya apabila barang tadi ya pada satu negara itu tarif khusus yang ditetapkan sebagai jumlah uang yang harus dibayarkan itu per jurisdiksi barang ya. Jadi per barang ya, per satuan ya dari barang yang akan diekspor, contohnya 5 US dollar yaitu per ton barang baja dan 9 US dollar itu per 8 silinder mobil sport 2 pintu. Ada juga tarif dan juga pelorem ya, itu atas nilai. Jadi bisa dilihat dari presentasi perkiraan, yaitu dari nilai pasar atas barang-barang yang dilihat ya ketika sampai di negara tujuan impor, tentunya mencapai 25% atas mutu yang diekspor. Jadi pengiriman di rata-rata gitu ya. Nah, adapun untuk bentuk tarif sendiri, untuk bentuk tarif sendiri di sini ya bisa lihat biaya ekspor. Biaya ekspor di sini itu adalah pajak yang dikenakan terhadap barang tadi ya yang akan diangkut menuju negara lain. Nah, hal ini akan mempersulit daya saing barang tersebut ya, yaitu dalam negeri, yaitu dipasarkan ke negeri karena akan menjadi lebih tinggi. Itu adalah biaya ekspor. Dan ada juga biaya transit. Ya.
Biaya transit di sini adalah pajak yang akan dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara, yaitu dengan ketentuan ada negara tersebut bukan merupakan tujuan akhir dari pengiriman barang, jadi hanya melewati saja gitu ya. Dan juga biaya impor. Di sini biaya impor adalah pajak yang akan dikenakan terhadap barang-barang masuk ke dalam suatu negara dengan ketentuan negara pemungut. Pajak tersebut adalah negara yang tujuan akhir, jadi negara yang pengirim sesungguhnya gitu ya. Nah, yang terakhir ada uang jaminan impor. Sini. Untuk uang jaminan impor di sini adalah persyaratan bagi importer, yaitu untuk membayar kepada pemerintah yaitu sejumlah uang tertentu ya pada saat kedatangan produk tersebut ya di pasar domestik sebelumnya yang berjualan ya itu dilakukan, itu uang jaminan impor itu digunakan untuk membantu menghasilkan defisit neraca pembayaran. Nah, itu dari tarif sendiri. Nah, kita masuk pada non tarif ya. Untuk non tarif sendiri sini adalah peraturan ataupun regulasi dan juga birokrasi, yaitu yang menunda maupun menghambat pembelian barang asing ataupun kebijakan yang menghambat volume, komposisi, dan juga arah perdagangan barang, yaitu untuk sampai ke konsumen di satu negara. Nah, adapun bentuk hambatan non tarif di sini ya, mulai dari kuota. Jadi di sini adalah kuota, di sini adalah perbatasan jumlah fisik terhadap barang yang diperdagangkan secara internasional. Nah, ada juga adalah kuota ekspor, yaitu menyatakan bahwa jumlah fisik barang-barang yang diekspor ke luar negeri. Yang kedua ada kuota impor, perbatasan jumlah fisik barang-barang masuk yaitu ke dalam negeri. Kuota impor itu terdiri dari absolut di sini ya, merupakan kuota yang besar maupun kecilnya itu ditentukan sendiri oleh suatu negara itu tanpa persetujuan dengan negara lain. Nah, kuota tersebut itu semacam akan menimbulkan tindakan balasan dari negara yang merasa dirugikan. Ada negotiation ya, di mana kuota yang besar dan kecilnya itu ditentukan berdasarkan persetujuan oleh dua negara, jadi maupun negara yang mengirim dan juga menerima tadi ya. Ada tarif kuota di sini. Tarif kuota sendiri itu digabungkan antara tarif dan kuota, yaitu dengan ketentuan sejumlah tertentu barang yang diizinkan masuk dengan tarif tertentu, tetapi tambahan impornya itu masih diizinkan dengan tarif yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir adalah mixing quota. Nah, mixing quota di sini tuh membatasi apa, yaitu penggunaan bahan mentah yang diimpor pada proporsi tertentu. Dalam produksi barang akhir tadi ya, kuota semacam ini tuh bertujuan untuk mendorong berkembangnya industri dan juga negeri. Nah, tadi adalah kuota. Kita bisa lihat ya. Di sini ada subsidi dan juga subsidi ekspor ya. Nah, subsidi ekspor sendiri adalah di sini ya, itu pembayaran sejumlah tertentu itu kepada perusahaan ekspor ya, ataupun perseorangan yang menjual barang ke luar negeri, ataupun presentasi dari nilai barang yang diekspor. Nah, apabila barang sampai batas selisih harga domestik gitu ya, dan harga luar negeri sama, itu dengan nilai subsidi ya. Ada juga perjanjian pembatasan ekspor. Nah, ini juga ada satu perjanjian pembatasan ekspor. Kenapa itu sangat penting? Karena perjanjian sukarela antara negara pengekspor ataupun negara pengimpor itu dapat dalam rangka membatasi volume perdagangan untuk barang tertentu.
Jadi tidak semua barang itu nanti akan bisa diekspor gitu ya. Nah, ada juga larangan ekspor. Kenapa ekspor itu ada juga larangannya? Kenapa? Karena mempertahankan suatu barang-barang produksi dalam negeri itu ke suatu negara biasanya sebagai tindakan balas dendam ataupun alasan politik lainnya. Itu salah satunya. Nah, yang kelima ada larangan impor juga berbentuk hambatan. Jadi hambatan langsung yang merupakan bentuk yang paling ketat dari suatu hambatan sendiri. Dengan menentukan pelarangan impor untuk kategori barang tertentu. Nah, tentunya di sini yaitu untuk barang mewah ya ataupun barang terlarang lainnya ya. Salah satunya. Dan masih banyak lagi ya. Nah, ini kita yang terakhir kita masuk pada pengaruh pengenaan hambatan non tarif. Nah, untuk pengaruh hambatan non tarif di sini ya, untuk pengenaan hambatan non tarif di sini yang pertama, apabila terjadi keterlambatan kedatangan barang baik di gudang maupun di terminal penampungan. Nah, hal ini akan mengakibatkan adanya beban biaya yang akan dikenakan kepada konsumen. Akibatnya, yang lebih jauh adalah harga barang meningkat dan juga memburuk hubungan eksportir dan juga importir apabila terjadi keterlambatan maupun kedatangan barang. Nah, yang ketiga adalah memperburuk citra itu dalam kalangan eksportir sebagai salah satu negara yang aparatnya tidak efisien ya. Nah, yang terakhir itu menimbulkan balas dendam dari negara yang merasa dirugikan. Untuk malam hari ini mungkin cukup itu saja ya. Karena memang harusnya ada PPKN, tapi tadi juga kita telat 10 menit ya. Mungkin teman-teman juga butuh istirahat karena di sana waktunya sudah menunjukkan jam 11 lebih ya. Oke, mungkin saya akhiri ya. Oke. Halo Mbak Umi dan Mas Ari. Terima kasih banyak ya untuk malam hari ini. Saya akhiri. Mungkin kalau tidak ada yang dibahas lagi ya. Tadi kita terakhir membahas tentang tarif dan juga non tarif ya. Nah, kita sudahi dulu saja. Jadi kita masuk pada 20 menit 80 menit terakhir saja ya. Kita ambil 2 jam pembelajaran ekonomi. Dan jangan lupa untuk mungkin ku bersalah di dalam